Keseimbangan pasar atau market equilibrium didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang disepakati. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. 1. Kelebihan permintaan, yaitu fenomena yang terjadi ketika ada lebih banyak permintaan untuk suatu produk daripada penawaran. 2. Kelebihan permintaan, yaitu fenomena yang terjadi ketika ada lebih banyak permintaan untuk suatu produk daripada penawarannya. Harga pasar dapat mencapai kedekatannya. 3. Faktor-faktor persaingan, di mana faktor ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan yang menyediakan barang atau jasa yang sama memengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Jika harga barang atau jasa lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka akan terjadinya kelebihan penawaran atau surplus di pasar. Kelebihan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan lebih besar dari jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tertentu. Kelebihan penawaran akan menimbulkan tekanan bagi produsen untuk menurunkan harga agar dapat menjual barang atau jasa mereka. Penurunan harga akan meningkatkan permintaan dan mengurangi penawaran, hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan. Jika harga barang atau jasa lebih rendah dari harga keseimbangan, maka akan terjadinya kekurangan penawaran atau shortage di pasar. Kekurangan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta lebih besar dari jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu. Kekurangan penawaran akan menimbulkan tekanan bagi konsumen untuk menaikkan harga agar dapat membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Kenaikan harga akan mengurangi permintaan dan meningkatkan penawaran, hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan. Kurva keseimbangan pasar, keterangan pada gambar yaitu DD kurva permintaan, SS kurva penawaran, E titik keseimbangan, DD sama dengan SS di mana terjadi harga keseimbangan. Berikutnya yaitu jenis-jenis keseimbangan pasar. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek, rekonstruksi dan marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha atau shutdown point hingga perusahaan mendapatkan P715 laba. Kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang-bidang yang diarsir. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Pada kuantitas ini, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Dalam jangka panjang, pasar monopolistik hanya memperoleh laba normal. Berikutnya yaitu fungsi keseimbangan. Keseimbangan pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain, poin pertama menentukan harga dan kuantitas optimal dari barang atau jasa di pasar. Harga dan kuantitas optimal adalah harga dan kuantitas yang dapat memaksimalkan surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah selisih antara nilai maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga yang berlaku di pasar. Surplus produsen adalah selisih antara harga yang berlaku di pasar dengan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh produsen. Poin kedua, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Efisiensi alokasi sumber daya tercapai jika tidak ada kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Dengan kata lain, tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Poin ketiga, mencerminkan preferensi konsumen dan produsen. Harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil dari proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Preferensi konsumen dapat dilihat dari tingkat keinginan dan kemampuan mereka untuk membeli barang atau jasa tertentu. Preferensi produsen dapat dilihat dari tingkat keuntungan dan biaya yang mereka harapkan dari menjual barang atau jasa tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus keseimbangan pasar, di mana rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD adalah jumlah barang yang diminta, QS jumlah barang yang ditawarkan, PD harga barang yang diminta,
dan PS harga barang yang ditawarkan. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan telur ayam di pasar KID sama dengan minus 0,5 P plus 20. Apabila harga telur ayam 2000 per butir, maka jumlah yang ditawarkan 100 butir. Ketika harga naik menjadi 2400 per butir, yang ditawarkan naik menjadi 200 butir. Harga keseimbangan pada pasar berdasarkan data tersebut adalah: yang kedua, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan KID sama dengan 445 minus 2P. Pada saat harga 3, penawaran barang 75 unit. Ketika harga naik menjadi 5, penawaran menjadi 85 unit. Besar harga keseimbangan adalah: pembahasan yang pertama, diketahui KID sama dengan minus 0,5 P plus 20. P1 sama dengan 2000 per butir, Q1 sama dengan 100 butir, P2 sama dengan 2400 per butir, dan Q2 sama dengan 200 butir. Di mana rumus menentukan fungsi penawaran atau QS-nya adalah P minus 2000 per 2400 minus 2000 sama dengan QS minus 100 per 200 minus 100. P minus 2000 per 400 sama dengan QS minus 100 per 100. 400 QS minus 100 sama dengan 100 P minus 2000. 4 QS minus 100 sama dengan 1 P minus 2000. 4 QS minus 400 sama dengan P minus 2000. 4 QS sama dengan P minus 2000 plus 400. 4 QS sama dengan P minus 1600. QS sama dengan P minus 1600 per 4. QS sama dengan 1 per 4 P minus 400. Lanjut ke menghitung harga keseimbangan dengan rumus QD sama dengan QS. Minus 0,5 P plus 20 sama dengan 1 per 4 P minus 400. Minus 0,5 P minus 1 per 4 P sama dengan minus 400 minus 20. Minus 0,5 P minus 0,25 P sama dengan minus 420. Minus 0,75 P sama dengan minus 420. P sama dengan minus 420 per minus 0,75 sama dengan 560. Jadi pada soal yang pertama, harga keseimbangannya yaitu 560. Lanjut ke pembahasan yang kedua. P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 minus Q1. P minus 3 per 5 per 5 minus 3 sama dengan Q minus 75 per 85 minus 75. P minus 3 per 2 sama dengan Q minus 75 per 10. 5P minus 15 sama dengan Q minus 75. Q sama dengan 5P minus 15 plus 74. QS sama dengan 5P plus 60. Harga keseimbangannya QD sama dengan QS. 445 minus 2P sama dengan 5P plus 60. 445 minus 60 sama dengan 5P plus 2P. 385 sama dengan 7P. P sama dengan 385 per 7 sama dengan 55. Jadi pada soal kedua harga keseimbangannya yaitu 55. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar terbentuk melalui proses interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Keseimbangan pasar memiliki fungsi untuk menentukan harga dan kuantitas optimal, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencerminkan preferensi konsumen dan produsen.
Keseimbangan pasar merupakan konsep dasar ilmu ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan ekonomi.